Selamat datang di channel Sofia, teman-teman follower Sofia. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Hasan atau biasa dipanggil Bang Hasan sebagai founder dari Sofia. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail ya, Bang Hasan, mohon izin. Iya, kali ini kita bakal membahas terkait seputar dunia bisnis kali Bang ya. Pengen dapat banyak insight nih. Saya terutama teman-teman yang partner dari Sofia juga gitu. Terus mungkin beberapa customer dan beberapa UMKM yang bareng jalanin tuh bareng dengan Sofia gitu. Itu sih Bang, kira-kira seperti itu gitu. Siap. Mungkin bisa dimulai dari gimana sih Bang gitu. Ini terkait ngomong-ngomong Sofia gitu. Kan udah hampir udah 11 atau 10 tahun ya Bang sekarang Sofia. Kalau dari awal banget ya, dihitung sama bangkrutnya berarti ini tahun ke 12 ya, tahun ke-12. Tahun ke-12 Sofia. Ya. Dari mulai namanya Sofia atau dari mulai sebelumnya sebelum Sofia ya, Siaga dulu. Siaga. 2012. Jadi kan sekarang 2024 12. Iya. 12 tahun. Ini sih Bang, apa namanya? Dari mulai Sofia tumbuh sampai sekarang 10 tahun gitu. Nah, dari awal tuh Bang Hasan emang udah ngeset, Sofia ini akan jadi perusahaan yang cukup besar gitu. Maksudnya sudah ada legalitasnya gitu, sudah ada strukturnya, sudah ada sistemnya, atau memang ya udah dulu kayak pengen berdagang aja gitu. Iya. Itu ngeset bisnisnya tuh kayak gimana tuh? Iya. Jadi kalau dulu waktu memulai, ya niatnya bisnis aja dulu. Bisnis aja dulu. Menghasilkan uang dulu. Bisa ada cash flow-nya, bisa kita survive dulu lah. Jadi tahap awal pertama bisnis kita survive. Dan ini nggak langsung corporate souvenir. Jadi ada stepnya dan makin lama alhamdulillah makin berkembang. Ya akhirnya kita bisa menapaki jalan, punya visi lebih besar untuk jadi corporate souvenir ya Indonesia yang bisa mewakili di kancah Asia gitu. Ngomong-ngomong visi misi nih Bang, bener nggak sih Bang kalau sebuah perusahaan itu visi misi, kalau mau jadi perusahaan yang besar, visi misinya, permasalahannya itu juga harus besar. Kayak misalkan mungkin kita sebut aja beberapa brand atau salah satu brand yang kita pengen menyediakan toko-toko online yang cukup mudah dijangkau oleh masyarakat se-Indonesia sepelosok pun. Akhirnya sekarang mereka menjadi problem solving-nya gitu. Nah, gimana tuh? Ini ngomongin tadi Tokopedia gitu ya. Iya. Sebut saja itu. Iya, saya sepakat. Jadi bisnis itu dalam bahasa Inggris, business itu juga bisa diartiin urusan. It's not your business. Bukan urusan lo. Bukan urusan. Benar kan? It's not your business. Iya. Itu urusan. Jadi bisnis itu sebenarnya menyelesaikan urusan atau masalah orang. Dan semakin besar masalah yang diselesaikan, maka itu direct semakin besar bisnisnya. Itu. Dan kita di Sofia, kita juga bertahap ya di titik yang kita udah mulai running, maksudnya udah nggak survive banget ya. Bisa punya tim ke belasan, ke 20-an. Nah, kita mulai membangun visi. Dan di titik itu kita tuh sebenarnya pengen Sofia ini jadi perusahaan yang tumbuh bersama mitra bareng-bareng. Jadi kita nggak sendirian. Nah, ini syarat juga bisnis itu bisa scale dan sustain. Ada 3 kan di bisnis stakeholder namanya. Yang pertama shareholder, tentu saja ya, investor, pemilik saham, dan lain sebagainya, founder termasuk di dalamnya. Terus kemudian ada customer, ya ini juga jantungnya perusahaan ya. Terus yang ketiga adalah tim, karyawan, employee. Nah, syaratnya 3-tiganya harus win. Maka stakeholder ini kita pengen tumbuh bersama gitu. Customernya puas dengan layanan dan produknya sehingga revenue-nya naik, terus kemudian bisa nambah tim, kesejahteraan tim juga meningkat, kurang lebih gitu. Putarannya makin lama makin besar, bola saljunya makin besar, dan ya insya Allah akan memberi manfaat yang lebih besar.
Kebetulan bidangnya adalah corporate souvenir, kurang lebih begitu. Kalaupun bidang bisnisnya yang lain, tetap itu jadi syarat buat saya pribadi meyakini bahwa bisnis itu harus triple win tadi stakeholdernya. Kalau mau tumbuh, berkembang, dan tahan lama, scale dan sustain. Oke. Ngomongin scale dan sustain, tadi kan ada mention juga ya Bang, ada tim gitu. Nah, maupun membentuk perusahaan dari awal atau misalkan yang sudah terbentuk gitu perusahaannya gitu. Nah, membentuk tim itu gimana tuh Bang? Maksudnya cukup sulit atau sangat mudah bagi Bang Hasan? Karena tim itu kan tentang, mungkin kalau timnya masih kecil kan tentang kepercayaan, apakah orang kita percaya itu amanah atau enggak. Misalkan, oh ini orangnya kompeten tapi nggak amanah. Nah itu gimana tuh Bang, membentuk tim yang ideal untuk perusahaan yang punya masa depan yang lebih jauh gitu? Iya, benar. Karena kita punya visi panjang ya, souvenir Asia. Sehingga perusahaan yang besar pasti timnya juga besar. Dan dari situ kita juga harus belajar gimana sih cara menumbuhkan tim. Ya dari awal timnya 1 orang, 2 orang, dan lain sebagainya. Mungkin secara taktik, strategi itu bisa jadi berbeda ya. Tadinya HRD-nya misal saya, terus jadi ada nanti HRD dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya sama, bro. Yang pertama nih, prinsip yang saya pegang. Tim itu adalah cerminan dari leadernya. Kebayang ya maksudnya apa? Artinya, kalau timnya kurang bagus, berarti yang salah bukan timnya. Yang salah adalah leadernya. Karena tim itu cerminan leadernya. Gitu. Jadi ketika karena ya itu nyangkut ya ke yang lain, membangun culture dan lain sebagainya. Tapi culture yang ada di dinding-dinding perusahaan kita dan lain sebagainya, itu kan hanya yang tertulis. Tapi culture sebenarnya dari sebuah perusahaan adalah yang dirasakan di perusahaan itu. Nah, salah satu bentuk merasakan dari tim adalah ngelihat gimana leadernya itu berperilaku. Bisa nggak kita meneladani leader kita? Maka dari situ tuh saya, ya kalau bisnis ini mau baik, ya makanya saya harus baik dulu gitu. Saya harus jadi yang paling disiplin, saya harus jadi yang paling berintegritas, saya harus jadi yang paling care, saya harus yang paling membuat teamwork itu berjalan gitu. Baru kita bisa ya menyusun kayak value apa sih yang penting dan diwujudkan ke dalam ya apa namanya aktivitas harian seperti briefing. Tapi itu yang paling penting sih menurut saya, bagaimana leader atau founder atau siapapun yang jadi top management itu berperilaku. Kurang lebih itu. Nah, tahapan lainnya prinsipnya kurang lebih ya masih ada lagi gitu. Tapi itu dulu deh. Ngomongin terkait leader nih, ada beberapa habit yang akhirnya ditularkan kepada leader-leader lainnya kalau di Sofia ya Bang ya. Ada kayak seperti baca buku ya, ada apa namanya coaching dan lain-lain ya. Aku tuh dulu sempat ini juga tuh mendengar juga dari salah satu leader gitu kan, level leadership gitu kan. Terus aku sempat mention ke salah satu leader gitu kan, siapa sih Han katanya mantan atau atasan atau siapapun gitu yang membuat kamu tuh kayak apa ya, mes gitu. Terus aku nyebutin Bang Hasan waktu itu. Padahal waktu itu belum kenal gitu, mungkin belum tahu banget itu. Karena ya itu, aku dulu pernah bisnis juga gitu. Cuman pas ngeliat cerita wah ini dari bawah banget itu. Nah kan Bang Hasan ini dari bawah bangetnya ini, itu tuh benar-benar dari bawah banget, tapi kenapa sih gitu Bang Hasan itu pengen ketika dari bawah itu naik ke atasnya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng dalam artian tadi kan kita bicara terkait yang di internal Bang ya. Ini yang di eksternal juga Abang mau angkat ini kenapa gitu Bang? Maksudnya kayak partner atau UMKM yang lain gitu yang bareng-bareng sama Abang nih, kenapa pengen Abang angkat juga gitu? Iya, karena saya percaya sebenarnya teamwork itu bagian dari value yang penting ya buat kita sukses. Jadi kita
bisa aja gitu semuanya dilakuin sendiri. Tapi mau sampai kapan? Ya lebih baik kita partner, bermitra. Kebetulan memang core bisnisnya Sofia ya, souvenir, itu kan kita punya banyak SKU ya, produk. Itu banyak banget, ada lebih dari 400 ya, mulai dari tas, pouch, agenda, tumbler, drinkware kayak gini, gift set, macam-macam ya kategori produknya. Dan itu tuh bayangin kalau semuanya dikerjain sendiri, gimana? Nggak akan bisa. Kalaupun bisa, lama banget. Nah, makanya di situ dibutuhkanlah mitra, vendor, supplier. Dan saya percaya bahwa ketika kita pengen tumbuh, tadi kayak stakeholder, maka kita harus saling menumbuhkan sebenarnya. Nah, kita awal-awal ya bareng juga dari kecil nih sama vendor. Akhirnya vendor ketika kita naik, vendor juga makin lama orderannya makin banyak. Kita juga bisa ngasih saran gimana mekanisme yang lebih baik. Terus kemudian bisnis proses internal, proses jahit dan lain sebagainya. Kita kasih feedback biar customernya lebih happy. Itu sih salah satu value teamwork, kita kerjasama. Kita nggak mungkin bisa sendiri. Gitu sih, bro. Oke. Bang Hasan percaya nggak sih Bang, kalau misalkan vendor atau rekan-rekan UMKM dari Sofia ini juga mampu, produk-produknya itu mampu untuk bersaing dengan produk-produk di pasar global gitu Bang. Kan kalau misalkan mau go Asia berarti kan produk kita juga harus kualitasnya juga setara gitu. Ya. Bang Hasan gimana? Oke, ini menarik banget nih Rehan ya. Jadi tadi saya percaya bahwa ketika memulai bisnis ini harus bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan salah satu core value-nya kita adalah kita tumbuh bareng bersama tadi, stakeholder, customer, company, dan karyawan. Nah, konteksnya kebetulan aja kita souvenir. Tahu nggak kenapa? Kenapa bukan yang lain? Karena saya percaya Indonesia itu full of talented crafters. Indonesia itu orangnya, pengrajinnya itu banyak gitu yang punya skill itu. Let's say gini, misalkan kita bandingkan dengan negara-negara gitu. Kalau Asia relatif lebih rajin, ulet gitu ya. Makanya banyak kerajinan ya, namanya rajin ya. Kerajinan berarti rajin ya. Mereka mau nganyam, mereka mau ngejahit, mereka mau ya ngebatik. Itu kalau nggak rajin gimana coba? Sedangkan misalkan kalau di Amerika apa kekuatannya? Teknologi. Makanya Silicon Valley, startup, ya kita udah nggak bisa lah membendung kekuatan Google, terus kemudian Amazon, Meta, dan lain sebagainya, name it, gitu. Muncul di China ya, kekuatannya manufaktur, bikin 3D nih kayak gini, mock up 3D, itu cepet banget. Mereka tuh, oke, kita mau bikin apa? 3D printing, langsung jadi gitu. Dan sangat-sangat super duper efisien. Terus kita lihat India apa kekuatannya, kita lihat apa kekuatannya, misalkan Timur Tengah kekuatannya di minyak dan lain sebagainya. Indonesia kekuatannya salah satunya selain hospitality, pariwisata gitu ya, saya ngelihat kerajinan, craft itu jadi kekuatannya Indonesia. Dan untuk itulah kenapa ada Sofia melalui souvenir, karena kita yakin Indonesia bisa kok. Memang ada tantangannya ya membangun, tapi sebenarnya secara basic, coba kalau makanan nih sebenarnya kan kita soto. Banyak banget ya soto, dari mulai Boyolali, soto Bogor, kayaknya semuanya coto Makassar jadi coto, itu banyak. Tapi kalau ya itu juga bagian dari budaya. Pun begitu dengan souvenir. Tahu ya kain tenun? Kain itu masing-masing daerah tuh punya gitu ciri khasnya. Di Indonesia. Palembang, Songket gitu ya. Terus kemudian naik ke atas juga Minangkabau, terus kemudian Toraja, Sulawesi itu punya, Maluku, yang Sofia udah kerjasama juga ya. Bumi Adonara. Itu juga bukti kekayaan culture kita, dan itu kita mau bawa lewat Sofia ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Kita percaya, tapi memang ini bukan pekerjaan yang sebentar ya. Pekerjaan yang cukup panjang, kita butuh kolaborasi kerjasama
dengan pentahelix lah, dengan pemerintah, dengan media, dengan pelaku usaha ya, kayak kita juga harus membangun ekosistemnya dengan akademisi dan lain sebagainya. Jadi bicara bisnis ini bicara ekosistem ya Pak ya? Iya. Bayangin sekarang kan Korea ya dengan K-pop-nya itu akhirnya bisa salah satunya jadi negara yang tiba-tiba kita merdekanya duluan Indonesia atau Korea? Duluan Indonesia Pak. Tapi luar biasa loh ekonominya. Itu karena ya mereka tahu apa sih sebenarnya yang jadi kekuatannya mereka, dan itu dibawa ke dunia, ke ya kita ya, ke the rest of the world ya, dengan bantuan pemerintahnya juga serius, ekosistemnya tuh berkembang. Ini ngomongin Korea menarik ya Bang ya. Karena Korea juga kan dulu sebelum ada K-pop itu kan, maksudnya ketika ada K-pop itu cukup naik Bang ya, maksudnya untuk PDB dan lain-lainnya ya untuk negara Korea. Nah ini di Indonesia juga UMKM cukup banyak menyumbang gitu untuk PDB gitu di Indonesia gitu. Nah menurut Abang bisa nggak sih one day gitu kita emang UMKM ini emang bisa jadi salah satu pendobrak ekonomi Indonesia gitu di luar negeri gitu, maksudnya di pasar internasional gitu, memungkinkan nggak tuh Bang? Saya percaya, tapi harus ada komitmen juga sih dari pemerintahnya gitu. Korea bisa kayak gitu karena didesain juga, pemerintahnya juga serius support mempromosikan gitu ya budaya K-popers itu. Sampai kan sempat ada risetnya ya, dari boyband ini tuh kontribusi terhadap perekonomian Korea tuh seberapa, itu pernah ada risetnya, ini gede banget. Besar banget sih, bener. Saya yakin bisa, asal ada komitmen. Ini pemerintah fokusnya mau apa untuk Indonesia ini. Dan saya sih kalau boleh nih kan bentar lagi pemilu gitu, wait and see dan lain sebagainya, kita fokus sama kekuatan Indonesia. Ke pariwisatanya, hospitality-nya, keramah tamahan Indonesia tuh menurut saya ramah tamah lah, kita menang lah, sumber daya alam kita bagus, nah akses pariwisatanya dibenerin dan lain sebagainya, maka itu jadi domino efek juga nanti buat souvenir dan lain sebagainya. Terus apa, energi mungkin kita masih jadi yang dominan ya sekarang, mungkin bisa juga dieksplor yang produk-produk pertanian ya, yang selama ini kita kayak sawit dan lain sebagainya, walaupun kita produsen, tapi sebenarnya kita nggak bisa ngatur harganya. Dari tadi kan ada UMKM, terus juga kalau misalkan akhirnya sekarang tuh di beberapa tahun ke belakang muncul tuh pop culture kayak startup dan udah mulai masuk ke Indonesia dan banyak yang cukup melejit sukses gitu. Ada yang juga akhirnya hilang gitu entah kemana. Nah, ini kalau keywordnya gitu kan, UMKM versus startup nih, menurut Abang gimana sudut pandang Abang nih gitu? Iya, itu lebih ke cara ya yang ditempuh mau kayak gimana ya. Let's say jangan UMKM lah ya, konvensional versus startup gitu. Menurut saya itu tentang approach aja, cara bermain gitu. Tapi gini, misalkan startup kita lihat banyak ya yang cepet banget. Mulai dari dibikin sampai dia IPO apa bahasanya, unicorn, decacorn dan lain sebagainya, itu cepet banget. Ya, tapi juga lihat debt rasionya. Mungkin sempat booming waktu itu karena pandemi, kalau nggak salah suku bunga di Amerika juga nggak begitu tinggi dan easy money gitu. The Fed suku bunganya kan rendah ya, uang itu beredar tuh gampang. Dan akhirnya venture capital ya jadi gampang gitu nyuntik startup, even cuman ideation di beberapa tahun yang lalu ya, terutama pas pandemi itu banyak banget. Sekarang kita lihat faktanya berguguran juga kan. Dan sekarang startup itu ya diliriknya nggak cuman lagi dari founder dan timnya, nggak cuman dari ideationnya. Sekarang profitability itu dilihat gitu. Untuk startup yang banyak banget gitu startup yang akhirnya tutup karena nggak bisa dapat fundraising gitu. Karena memang pada dasarnya mereka belum teruji product market fit-nya. Nah, konvensional di sisi lain ya mereka pelan. Secara organik dan lain sebagainya. Jadi lebih lama, tapi saya pikir fondasinya kalau emang itu benar ya lebih kuat kecenderungannya gitu. Lebih kuat kecenderungannya.
Tapi both of UMKM sama startup itu kan bagian dari bisnis ya. Ya, yang penting secara fundamental bisnisnya benar. Dan yang saya pahami dari mentor saya, bagaimana supaya benar, maka mereka harus mengerti pertama tahapannya. Bahwa tahapan bisnis itu ada 3, dari starting, running, growing. Teman-teman di starting belajarnya apa? Jangan langsung loncat ke belajar sistem, belajar gimana membangun culture. Ya di starting belajar product market fit, problem solution fit, business founder fit gitu. Jadi ini secara fundamental sih saya pikir both of startup maupun UMKM atau konvensional itu tetap punya fundamental yang sama untuk dia bisa sustain dan scale. Aduh, menarik banget nih Bang. Oke, Bang, kalau misalkan dari segi fundamental bisnis udah oke, semuanya udah oke, tapi sistemnya belum cocok gitu dalam sebuah perusahaan atau sebuah usaha itu. Namun Abang bisa usaha itu ya, mungkin ini belum sampai tahap perusahaan gitu, mungkin sebuah usaha atau sebuah UMKM itu akan survive nggak sih Bang gitu kalau misalkan sistemnya tuh ya acak-acakan gitu, misalkan kayak gitu. Oke. Sistem itu baru bisa berjalan ketika sudah ada yang proven. Karena sistem kan sebenarnya apa? Bahasa gampangnya, kalau kita memakai bahasa jelimet, sistem kan adalah kumpulan dari elemen-elemen yang tersusun, saling melengkapi, saling menguatkan untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Kalau kita bahasa akademisinya, tapi bahasa yang paling gampang dimengerti, sistem itu adalah mencatat apa yang kamu tulis, mencatat apa yang kamu kerjakan, mengerjakan apa yang kamu catat. Saya ulang, sesimpel sistem itu menulis, mencatat apa yang kamu kerjakan, dan mengerjakan berdasarkan apa yang kamu catat atau tulis. Gimana mau sistemnya berjalan kalau yang dikerjakan aja belum proven? Belum proven nih, misalkan mendatangkan leads customer, belum proven, udah disistemkan, belum tahu bagusnya channelnya online atau offline, behavior customernya kayak gimana, itu udah disistemkan. Kebayang nggak apa yang disistemkan? Jadi sistem itu baru ada di tahap setelah product market fit tercapai, customer creation, baru nanti company building, itu baru kita membangun sistem. Ya, so teman-teman kita mesti hati-hati juga. Kadang-kadang ya kita ngelihat ya di berita, setiap kementerian, institut kementerian di Indonesia kerjanya bikin apps. Pernah ada riset menunjukkan berapa ribu apps yang dihasilkan dalam setahun dan yang kepake cuma berapa. Kenapa? Keren-kerenan sistem aja. Antar kementerian. Iya, mereka ada anggaran dan lain sebagainya biar terlihat inovasi, bikin apps lagi. Sedangkan kita tahu seberapa sering sih kita pakai apps yang kita jarang pakai gitu sih. Jadi perlu dipahami kita ada di posisi mana, apa sistem yang pas buat kita agar tidak over system dan tidak under system. Over system tidak bagus, belum butuh tapi udah ini diinstal dari divisi ini tapi ujung-ujung nggak dipakai, itu over system. Under system udah butuh sentuhan sistem, sentuhan teknologi, tapi juga mereka ya udah masih manual, dicatat, padahal bisa diinput di spreadsheet, padahal bisa dibikin dashboard gitu, tapi nggak dipakai, sehingga ada redundansi gitu, kerjaannya berulang-ulang, kerjaan administratif memakan waktu, dan ya kemungkinan errornya jadi besar. Sebelum masuk ke part selanjutnya Bang, ini kan tadi kita bicara bisnis dan UMKM gitu kan, kasih sedikit tips and trick gitu buat teman-teman yang mau memulai berbisnis atau mau kerja sambil bisnis atau apapun itu, dari hal-hal yang kecil ataupun yang udah bisnis tapi wah udah mentok nih mau gimana gitu. Nah itu kayak gimana Bang? Mau minta tolong tips and tricknya gitu dari seorang Bang Ahsan. Oke. Tiga-tiganya masing-masing tipsnya beda. Oh beda. Tapi kalau harus jadi satu tips, ya udah jadinya gini. Pertama kita harus sadar
sebenarnya kita ada di posisi mana. Misal kalau belum memulai bisnis ya berarti kita sadar kita ada di posisi mana, kita punyanya apa, modalnya berapa, terus kemudian ya kita punya skill apa, kita punya apalah yang jadi strength-nya kita, weakness-nya kita, opportunity dan ya peluang gitu ya, dan ancaman itu seperti apa. Artinya kita tahu dengan clear di mana kita berdiri dan kita berdiri di atas apa. Itu. Terus karena banyak yang nggak sadar sebenarnya, mereka tuh misalkan nih startup, oke, kita pengen langsung bikin 1000 titik dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, visi gambaran itu boleh kita titik gitu, kita cantumin. Tapi kita harus sadar juga kita ada di mana sekarang. Udah belum product market fit dan lain sebagainya. Pun yang lagi kerja, berkarir dan lain sebagainya, kita sadar ada titik mana. Maksudnya berapa gaji kita sekarang, gimana pengelolaan keuangan kita sekarang, apakah udah optimal atau belum, gitu. Nah, kesadaran, awareness tentang kita ada di mana itu penting banget. Nah, yang kedua itu kita sebenarnya punya impian apa, kita punya cita-cita apa, dan kenapa sih itu harus tercapai. Nah, ini juga yang kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Kita sibuk dengan daily, kita sibuk dengan operasional kita di bisnis gitu, kita sibuk dengan karir kita, tapi kita kadang-kadang lupa, oh ini tuh akan membawa kita kemana ya. Nah ini juga kita harus buat gitu semacam design plan, rencana 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, at the end tuh kita mau ngapain. Dan ya udah, kita petakan aja jalurnya. Kita buat tahun ini itu agendanya apa. Di beberapa aspek dibagi ya, misalkan aspek kalau bisnis nih, misalnya kalau bisnis ada 6 pilar kan, marketing, sales, operation, HR, finance, R&D. Oke, tahun ini kita mau fokus kemana? Apa yang lemah? Apa yang kita perlu improve? Dan lain sebagainya. Kalau misalkan tentang karir, oke, kita bicara tentang gimana intelektual kita, maksudnya kita mau ngambil course apa, mau ngambil pendidikan gimana lagi, terus kita tentang finance mungkin mau ada side hustle dan lain sebagainya, dipetakan aja caranya apa yang paling cocok buat kita gitu, dianalisis dan dipilih, terus kemudian udah action sekuat-kuatnya, kurang lebih itu tips yang bisa buat semua. Nanti kalau per kategori tadi beda lagi sebenarnya Bang. Iya, beda. Secara spesifiknya gitu ya. Oke, mungkin itu bisa di lain sesi ya Bang ya. Siap. Oke, sebelum ditutup Bang, tadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar di channel Abang tuh visit ke channel mana sih, terus bisa belajar apa aja di sana gitu. Oke. Alhamdulillah ya, saya termasuk orang atau laki-laki yang beruntung ya. Saya punya privilege bisa setelah lulus kuliah dari IPB itu nggak ada tuntutan lah dari orang tua tuh harus ngirim, harus segera menghasilkan dan lain sebagainya, sehingga saya bisa bereksplorasi ya, walaupun nggak ada juga maksudnya support dukungan dari orang tua, background saya, kita cari sendiri, tapi enaknya saya nggak ada tuntutan apa-apa gitu. Dan dari privilege ini tuh saya berpikir ya, banyak banget bantuan dalam hidup saya, terutama ketika di bisnis, dari kakak kelas, Tenisa gitu ya, membantu bisnis saya, dan saya pingin akhirnya bisa seperti itu juga. Saya nggak tahu gitu gimana jadinya kalau sekarang tuh saya nggak ditolong sama siapapun dalam hidup saya. Mungkin saya masih jadi tukang fotokopi, masih nggak jelas gitu bisnisnya. Bukan fotokopi nggak jelas ya, tapi sayanya nggak jelas gitu. Dan akhirnya refleksinya dari situ, alhamdulillah tahun ini saya sudah bisa bergerak ya, tidak di pengelolaan usaha. CEO sudah ada, BOD-nya sudah ada, untuk di setiap bisnis saya bisa bergerak ke komisaris dan saya bisa fokus ke edukasi. Sehingga per tahun ini saya mulai seriusin bikin channel namanya Catatan Ahsan. Itu ada di YouTube-nya, ada di Instagram, ada di TikTok juga. Setelah cari, saya bicara tentang karir dan bisnis. Karir tuh gimana caranya, intinya anak muda bisa produktif lah. Jadi karir, bisnis tidak ada yang lebih mulia ya. Yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa gitu.
ini cuma tentang pilihan Pilihan. profesi aja. Makanya saya bikin tentang karir dan bisnis, ya itu bukan dikotomi. Tapi saya coba bahas aja semuanya yang saya bisa. Yang karirnya bagus, karena saya juga pernah berkarir di Toyota walaupun cuma sebentar. Dan yang dari karir mau bisnis juga mungkin saya bahas ya, switch karir, dan yang bisnis juga saya juga bahas. Kurang lebih gitu, Mas Rehan. Oke, terima kasih banyak Bang Hasan sudah mengisi sesi pertama podcast bersama Bang Hasan ya di Sofia. Oke, ini pengantar ya. Pengantar. Sebelum part-part selanjutnya. Yes, terima kasih banyak sudah membagi pengalaman serta sudut pandangnya juga, terus juga ilmu-ilmu dari Bang Hasan gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan mau melihat dan belajar secara detail terkait karir dan bisnis bisa langsung datang ke channel Bang Hasan ya. Iya, gitu. Part 2 kita tentang people development ya, bocorannya. Oke. Oke, thank you. Thank you ya Bang ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.